Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah karuniakan kesempatan. Banyak orang yang sebenarnya ingin mengharapkan datang, hadir, tapi enggak Allah karuniakan kesempatan itu. Ada yang Allah berikan sehat, tapi enggak Allah berikan nikmat dengan adanya pertemuan. Maka sebenarnya apa tujuan hidup kita? Kalau hidup hanya sekedar untuk mencari materi, udah terlambat gitu. Walaupun dikatakan hidup itu perlu materi, ya. Kalau orang mengatakan hidup perlu kesehatan, ya juga benar. Tapi berapa banyak orang yang dikasih sehat, tapi sehat itu malah menjadi fitnah bagi dirinya. Maka mulianya Nabi Ayub adalah orang yang dia mulia di hadapan Allah, dikasih ujian berupa sakit, tapi nggak mengubah orientasi hidup dan tujuan dia adalah menyembah Allah. Ada orang yang ketika dikasih ujian berupa materi, kedudukan, kesibukan gitu, dan ternyata sibuk itu juga nikmat gitu. Jadi kalau ada yang sibuk nggak usah ngeluh gitu. Ya Allah, aku kenapa sibuk kali kerjaanku, proyekku gitu. Pernah nggak kita di titik jenuh gitu kan dengan nggak ada kerjaan gitu. Yang ada kerjaan ngeluh, apalagi yang nggak ada kerjaan, kan gitu dia. Jadi sebenarnya kadar tenang hidup itu bukan dari seberapa banyaknya kerjaan, seberapa banyaknya materi, tapi seberapa bisa nggak kita mengisi. Kondisi itu bisa menjadikan kita orang-orang yang lebih bersyukur kan gitu. Salat pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sosok Nabi yang menjadi inspirasi. Ketika orang hari ini kehilangan teladan, kehilangan sosok inspirasi, maka sebenarnya hari ini kita mempertanyakan gitu kan, hakikat hidup kita ini mau ngapain gitu. Banyak goni mah rupanya kan, luar biasa. Itu juga nikmat gitu kan. Ini uang rakyat balik ke rakyat gitu kan. Walaupun lebih banyak sambal daripada isinya, jadilah kan gitu dia. Ya kan. Jadi pertemuan ini Bang hanya ingin meriwain satu ayat. Kalau orang IO, orang WO, fotografer pasti hafal ayatnya kan gitu. Ya kan, ini juga menjadi sebuah bekal bagi kita. Abang rasa ini bukan mahasiswa lagi yang dihadapin kan gitu. Orang sudah pasca kampus. Ya kan? Jadi ayatnya di Ar-Rum ayat 21 kan gitu. Ayat yang familiar gitu. Banyak orang mengatakan nanti aja tuh Bang katanya. Ada yang mengatakan belum siap gitu kan. Ada yang juga mengatakan masih jauh gitu. Sebenarnya bukan kadar siap atau enggak gitu kan, tapi seberapa mampu kita mengukur diri kita dari dengan atau keadaan yang terjadi hari ini. Hidup ya kan, bekerja. Abang tanya apa tujuan antum bekerja? Cari duit. Cari duit. Ya kan? Duit untuk apa? Ini kebutuhan. Kebutuhan, ya kan? Setelah itu, what next? Biar dihargai sebagai seorang pria. Oke. Itu dia. Penghargaan dari siapa? Dari wanita lah. Nah, wanita kan? Allah selalu menghargai kita. Tujuannya adalah untuk membuktikan, untuk bisa menyempurnakan separuh agama kan gitu. Maka Abang selalu mengatakan kalau laki-laki hanya sekedar mengumbar janji, ya kan, menebar rayuan sehingga orang terbuai, apalagi lawan jenis, mohon maaf ternyata dia bukan laki-laki dewasa kan. Karena indikator kedewasaan seorang laki-laki adalah berani untuk memperjelas status lawan jenis itu mau sebagai apa. Apakah hanya sebagai teman, pelampiasan, atau partner perjuangan untuk menyempurnakan separuh agama tadi. Maka Allah mengawali dengan wamin ayatihi.
Ingat ya, ketika Allah mengawali dengan huruf waw, itu adalah sebuah penegasan kalimat yang Allah bersumpah di dalamnya. Maka ini merupakan sebuah bekal bagi teman-teman semua. Bekerja itu adalah niatnya untuk ibadah. Menikah juga ibadah. Jadi jangan tuh mengatakan, aku kerja dulu bang, tunggu mapan. Indikator mapan itu apa sih? Apakah harus punya rumah dulu, punya mobil dulu, punya rumah dulu, tabungan sudah di atas 100-200 juta atau 1 M? Kalau indikator ya itu, yakinlah nggak akan pernah bisa sempurna agama itu. Maka coba ubah orientasinya. Kalau niatnya bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan, itu masih tahap 1 dalam proses kita mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi kalau niatnya bekerja adalah untuk misalkan membantu keluarga, apalagi niatnya ibadah untuk menyempurnakan agama, yakin dan percayalah pasti Allah lipat gandakan niatnya dan Allah lipat gandakan hasilnya. Jadi banyak orang sekarang kerja pagi pulang pagi gitu. Bahkan ada yang nggak pulang, aku nginep di kantor banget. Ya terserah. Apa yang dia dapatkan? Kalau niatnya hanya untuk sekedar bekerja, memenuhi kebutuhan, maka dia hanya dapat 2, capek dan materi. Tapi dia nggak dapat ibadahnya. Tapi kalau dia ingin mengatakan, ya Allah, niatku kerja adalah untuk ibadah, niatku adalah sebagai laki-laki, aku ingin mempersiapkan bekal untuk bisa menyempurnakan separuh agama, untuk bisa beribadah kepadamu menjauhi maksiat, maka yakinlah Allah pasti bantu. Maka kalimatnya apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Kalimatnya bukan satu ya. Maka jadi kalau misalkan bekerja, udah kerja pagi, siang, sore, malam, dapatnya cuma 1, berarti masih standar kan gitu. Lalu mengatakan pasangan-pasangan. Pasangannya 1. Nah, makanya kok laki-laki bekerja pagi sampai pagi, dapat juga 1. Nah, berarti apa yang mau dicari gitu. Dibandingkan dengan orang yang kerja 8 jam sehari. Ya kan? Nah, maka itu Abang harus ingatkan. Iya. Iya nggak apa kan? Ya kan? Jadi sama nggak kadar yang didapatkan orang yang bekerja 8 jam dengan yang bekerja 24 jam? Kadar materi itu tergantung kepada kebutuhan. Nah, makanya kalau bekerja 24 jam hanya untuk diri sendiri, ulama mengatakan dia sebenarnya terjebak. Terjebak dengan apa? Kesendiriannya, dosanya. Ya, kita udah pernah ngerasain itu kan, laki-laki ketika sendiri lebih banyak dosanya kan. Memikirkan yang bukan haknya gitu. Melihat foto profilnya atau storynya, luar biasa kali ini. Ya kan? Tadi rupanya ketika di akhir kena tikungan, yang sakit gitu kan. Kan itu tadi beda dengan ketika sudah memutuskan untuk menikah, bahkan nggak menyentuh, melihatnya pun ada syahwat tuh pahala. Jadi kalau ada yang mengatakan, bang aku belum siap bang, masih jauh gitu. Lewat malaikat amin gitu. Jauh itu. Jauh itu bukan mengatakan jauh jodohnya, enggak. Sudah apa dia jodohnya, tapi apa? Hilang keberkahan di rumah tangga, itulah yang dikatakan jauh. Jadi hati-hati. Kalau yang sudah mampu, maka kan apa? Minkumul ba'ah. Makna mampu itu 1, ulama mengatakan bukan mampu secara materi, tapi mampu secara biologis dan seksualitas. Itu yang pertama. Biologis dan seksual. Abang yakin ada orang-orang dewasa yang sudah dikatakan mampu secara seksual dan biologis. Yang kedua, mampu secara kedewasaan, pemikiran, termasuk emosional di dalamnya. Makanya kalau memang sudah berniat, apalagi sudah bersikap layaknya orang dewasa, sering komunikasi sama lawan jenis gitu kan, berarti udah dewasa kan. Nah, termasuk salah satunya. Karena laki-laki yang hebat itu memberikan kepastian gitu kan. Datangnya ke KUA gitu kan, bukan ke warung kopi aja atau ke kafe mana, itu dia. Ya kan? Jadi kalau laki-laki beraninya, ayo kita ke kopi shop mana, itu laki-laki belum usia anak-anak. Karena laki-laki yang dewasa itu adalah berani dia memberikan kepastian. 2,
aku akan datang ke walimu, aku akan mengajakmu ke kau. Itu baik. Itu dikatakan sudah mampu. Karena apa? Antumlah capek kerja, capek cari nafkah. Setidaknya, apa kalau istri yang soleh mengatakan capek atau lelah, istri yang bijak mengatakan setiap pekerjaan pasti ada masalahnya. Aku nggak mencari atau mengharuskan sekian gitu. Tapi dengan engkau bekerja jujur, bekerja sesuai dengan yang diberikan pekerjaannya, itu adalah keberkahan. Berapa banyak orang yang ketika pulang kerja dibodoh-bodoh suami, bodoh aja gitu aja nggak dapat hasil, gitu aja nggak laku, gitu aja nggak closing gitu. Banyak hal yang terjadi seperti itu. Karena apa? Niat dan orientasi menikah itu beda. Padahal tujuannya apa? Adalah untuk saling dewasa bersama. Nah, apa selanjutnya? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah. Agar engkau cenderung kepadanya. Cenderung itu apa maksudnya? Ya kan? Ketika kita melihat orang lawan jenis ketika belum menikah, cantik kali, tampan kali kan gitu. Tapi pandangan itu berpahala atau enggak? Pandangan itu diperbolehkan enggak? Sekali boleh bang, sedekah. Pandangan pertama itu adalah hadiah dari Allah. Tapi kok keterusan itu musibah. Wah kedip, ini pandangan pertama nih. Ya kan? Kenapa? Agar kalau orang yang menikah tadi Allah jaga dua. Satu pandangannya agar nggak menjadi dosa, kedua menjaga kemaluannya. Laki-laki normal mana yang nggak syahwat ketika melihat perempuan? Itu aja. Nggak usah sok munafik lah. Dengan baik. Ya kan? Udah. Itu fakta. Jadi jangan sok paten gitu kan. Aku belum sanggup banget. Daripada terus bermaksiat gitu kan. Bagus persiapkan diri agar malah nggak menjadi dosa yang berkepanjangan. Kenapa? Agar engkau condong kepadanya. Maka kalau ditanya gitu kan, bang, kalau orang yang pacaran gitu kan, ketika dia pegang-pegangan tangan, apa kata sampai nauzubillah kan, melakukan hal yang dilarang, itu kan berdosa kan? Ya mungkin kalau secara rasionalitas enaknya sama kan, tapi yang itu enak berdosa. Kalau yang sudah halal, sudahlah enak, berpahala, berkah. Nah, berkah itu apa? Allah jaga. Ya kan? Dan ada muncul rasa kasih dan sayang. Jadi kalau orang yang sudah menikah itu enggak menjadikan semua perempuan harus disayang, enggak. Kalau sebelum menikah semua ahwat menganggap dia adalah pahlawannya gitu. Ketika butuh bantuan ya kan teleponnya si Bayu gitu kan. Nah, iya. Jadi ya koordinator di Ahwat Bayu kan, contoh itu bukan nuduh, contoh kan gitu. Enggak nuduh memang. Enggak nuduh memang. Itu sudah menjadi fakta. Enggak nuduh memang. Ya kan? Jadi kalau sudah menikah, setidaknya kita menjaga hati orang. Yang tadi dari 10 ada yang berharap, ini kan dia berdosa gara-gara kita. Tapi dengan kita menikah ya udah selesai. Ya, ketika dia sudah berharap ya itu urusan dia, kita enggak lagi kan gitu. Sama kayak bilang, apa pahala yang mudah ketika sudah halal? Pergi aja dari rumah ke tempat tujuan gitu. Kalau bonceng lawan jenis yang belum halal berdosa berpahala gitu. Ya kan? Itu aja, paling simpel gitu kan. Kenapa? Enggak ada yang namanya sebuah hubungan laki-laki dan perempuan dewasa kecuali dengan pernikahan yang dibenarkan syariat. Karena kalau kayak gitu yang jadi korban siapa? Yang korban siapa? Perempuan kan? Kalau laki-laki mah nggak ada bekasnya. Sok pula laki-laki yang bersalah, aku digoda banget, kepalamu gitu. Ya. Aku ternodai bang, karena aku dirayu gitu. Emang kau pikir kau sekelas Nabi Yusuf yang digoda kan gitu dia? Ya kan? Ya iya, jujur aja. Maka katanya ya,
setampan medium atau yang rendah pun lagi-lagi pasti ada perempuan yang mau gitu. Jadi jangan mengatakan awaknya apalah banget. Nah, awak ngejar dia tapi nggak dibalas malah ditolak. Atau, aku mengejar yang lain. Untuk apa sibuk mengejar? Sibuk mempantaskan diri. Catat nih. Ya kan? Udah 3 kali pengalaman. Ya kan? Nyata nih. Tapi tadi dicatat le. Biar jadi pengingat. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memberikan tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kok dulu mungkin kita kan masih kuliah ya kan, dikagumi lawan jenis ya kan. Kita ibarat seperti hero bagi dia gitu. Tapi kalau perempuan yang benar gitu kan, maaf kata benar bukan apa, yang benar visinya, dia pasti nggak akan mau untuk merespon laki-laki yang belum halal dan sah, ya kan? Dia datang ya biar aja gitu. Ya kan abang jujur, abang udah menikah ini banyak juga yang maaf katanya ini out on the track ya. Mau jadi kedua. Kok kedua yang siap ketiga keempat pun siap kan? Oh. Ya kan? Jangan makin tinggi badannya, Bang. Iya. Sebegitunya lah. Kenapa? Ya antum lah pergaulan era sekarang. Ya kan? Yang kedua, maaf kata ya, orang yang brengsek aja laki-laki, yang pergaulan yang luar biasa. Dia ingin menjadikan istrinya perempuan yang kayak mana? Itu logik. Aku mau yang masih original, yang masih belum disentuh orang laki-laki yang lain manapun. Ya, sementara perempuan yang baik-baik itu yang kita nilai lah dan penilaian orang, itu sekarang sedang menunggu laki-laki yang bertanggung jawab, yang siap dan punya komitmen untuk serius gitu. Masalahnya laki-lakinya masih IFPA kan gitu, samar-samar. Dibilang di atas 4 derajat pun belum kelihatan, di bawah 2 derajat pun katanya udah muncul gitu. Makanya sedang isbatnya masih meragukan gitu. Ya kalau ditanya abang, ada nggak ikhwa-ikhwa yang siap menikah? Ya kalau yang siap menikah apa ya jawabannya? Ya abang berapa binaan? Ya kelompok sebelah tinggal Wizaldi sama Alpin ya. Ya paling kalian yang ngomong kompor-kompor. Kok si Pajar memang udah? Ya udah silakan. Abang tahu ada satu presidiumnya mereka waktu di UPI dulu kan. Ya istrinya kan kalau istri itu sekretaris bidang di bidang beda bidang orangnya tapi satu presidium. Ya udah nggak ada masalah, yang penting ya daripada antum melakukan hal-hal yang di luar syariat ya bagus ya halalkan aja gitu. Itu udah sama-sama sepakat. Yang sakit kan gini. Kita menunggu dan mengejar seseorang, ternyata orang itu mengejar atau menunggu yang lain. Itu sakit. Sudah lama kita memperjuangkan dia, ternyata jawabannya apa? Mohon maaf, Anda sedang menunggu ikhwa yang lain. Ini mana lagi? Itu realita hari ini. Jadi abang hanya ingin mengatakan bahwa ketika antum sudah mampu secara ekonomi, sudah jatuhnya wajib berumah tangga, jangan ditunda. Karena menunda satu kebaikan sama juga membuka pintu-pintu keburukan yang lain. Jatuhnya fitnah. Ya, antum sudah paham dan antum lah kalau ditanya tentang bagaimana pergaulan remaja, nggak usah lah yang perguruan tinggi dan kuliah. Anak-anak SD, SMP sekarang gimana pergaulan lawan jenis itu? Ya kan, luar biasa. Maka setidaknya antum yang sudah paham, masa ya antum nggak berharap mendapatkan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha kan gitu. Ya kalau misalkan punya masa lalu yang kurang baik kan, abang selalu bilang kan, lingkaran ini nggak hanya untuk orang-orang baik, orang soleh, tapi untuk orang-orang yang mau memperbaiki dirinya. Maka siapapun mau gabung bang, aku mau ikut silahkan. Nggak pernah abang bilang oh enggak, antum udah lama nggak mentor, nggak urusan abang itu. Antum mau datang aja tuh ada sebuah kebaikan dari Allah. Berdosa kita menutup kebaikan orang yang mau berbuat baik. Apalagi ketika antum sudah punya niat untuk berumah tangga. Justru kalau bekerja bisa deadlock gitu kan. Ketika kita ingat
Apa tujuannya? Ya Allah, aku ingin menyempurnakan agamaku, aku ingin menjaga diriku dan kemaluanku, maka akan muncul lagi semangat dan pasti Allah buka jalannya. Karena abang bilang, abang nikah dulu nggak sampai mengganggu uang tabungan gitu. Nggak mengganggu uang tabungan yang udah disiapkan. Oh, nikah? Iya. Saat nikah? Iya, sebelum nikah. Sebelum nikah abang udah saving untuk modal nikah. Tapi abang punya, ya Allah, niatku adalah untuk ibadah. Nggak lama ada jalan ya rezeki. Nah, kalau kamu kerja gitu, Niatkan aja. Ya kayak si Pajar kayak mana rupanya. Abang ya out on the track lah. Nanti antum bisa konfirm aja ke dia kan. Masih gini bang, gini. Ya udah, bismillah. Ya ada ya rezeki jalan. Sebenarnya tinggal bagaimana kita. Kita yang tahu nikah itu kebutuhan, kewajiban, atau sekedar imajinasi kan. Antum udah berapa usia? Baik. 25. Anu Min? 27. Antum? Menit? Nah, antum? 17. Amin. Berarti memang masih anak-anak. Wajar. Berarti udah tahu kan? Udah tahu kan? Maka relate dengan pembahasan di luar sana kan? Kan bukan abang jawab kan? Ya udah. apa? Ketahuan Kan bener kan? Terjawab kan? Ya udah. Abang nggak perlu bertanya dan abang nggak perlu mencari tahu. Berapa? 25. Atau 26. Ya kan? Abang kan nggak ada ngulik-ngulik, nggak ada apa kan? Ini adalah validasi paling reliability dan rasional. Makanya abang sampaikan kan, kalau orang yang masih belum dewasa, ya begitu. Tanpa disenyum terbuka sendiri ya. Ya kan? Kok nggak tahu kan? Udah nanti aja. Ya gitu. Jadi kalau sudah umur 25, abang lo gitu. Si 25 nanti 27 gitu. Dia 28 gitu. Setidaknya dengan kita sudah berniat, kita sudah memesan proposal sama Allah. Dibandingkan kita nggak punya plan. Boleh antum pendidikan lagi, boleh antum mengejar karir lagi, boleh, itu silakan. Tapi jangan pernah melupakan plan menikah. Menikah itu ada ibadah. Rasul bilang, menikah ada sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Anda sebagian siapa? Dajalun kan gitu. Ya, setidaknya antum sudah plan. Sudah ada mapping di tahun berapa. Yang sedang ikhtiar ya kejarlah kan gitu. Tapi satu hal, ketika kita mengejar, yang dikejar itu seperti fata morgana. Dia kelihatan, tapi ketika kita mendekat dia menjauh. Lebih bagus dekati sumber cahayanya. Kalau sumber cahaya kita dekati, maka fata morgana tadi akan mengikut. Aku maksudnya pantaskan diri. Yang mana bang? Pantaskan diri. Pertama, ya kita harus paham tentang diri kita. Karena yang paling berat itu ya, pernikahan itu, rumah tangga itu isi 80% komunikasi. Makanya jadi ada yang mau komunikasi. Bisa jadi dia juga malah yang miskomunikasi. Itu dia. Dia mana Ikom? Tapi kayak sos. Ikom lah yang komunikasi. Ya susah sih. Ini aja, tapi nggak jadi. Apa? Ternyata mensejahterakan sosial lebih mudah daripada mensejahterakan diri sendiri dan keluarga. Iya. Yang komunikasi pun bisa jadi malah sering miskomunikasi, kan gitu dia. Ya kan? Jaringan. Nggak belajar hubungan tuh. Kayak gitu. Karena bukan tentang teori, enggak, komunikasi. Niatnya baik pun bisa jadi salah tafsir kalau nggak paham tujuan dan maksudnya. Karena laki-laki dan perempuan itu adalah dua hal, dua sifat, dua kondisi yang berbeda. Buatlah list gitu kan. Satu, apa yang ingin aku persiapkan. Kalau materi mungkin antum udah paham. Yang kedua, kalau ilmu itu bisa pelajari. Tapi yang ketiga, cari yang seperti apa yang kita butuhkan. Ya kita yang tahu apa, maka buat list kelebihan kekurangan tujuan, kelebihan kekurangan tujuan, maka kita akan mudah. Aku kurangnya di mana, aku lebihnya mana, tujuanku apa, maka aku akan cari yang bisa menutupi kekuranganku dan bisa menaikkan kelebihanku agar mencapai tujuan bersama.
Kadang kita nggak tahu diri gitu kan. Cantik anak pejabat, anak tunggal, dah matilah kau makan itu ha. Habis gitu ha, udah kena setir mertua. Mau bergerak pun payah. List kelebihan kita, list kekurangan kita. Apa tujuan kita berumah tangga? Kalau nggak ada kurangnya nggak usah berumah tangga gitu kan. Nanti pas dajal keluar kawanku deh. Ya kan? Iya. Kan gitu. Makanya kalau orang tanya apa persiapan yang harus kusiapkan bang, yang kedua kayak mana caranya untuk mencari pasangan, ya abang udah selalu bilang kayak gitu. Kau yang tahu kekuranganmu, kau yang tahu kelebihanmu, dan kau yang tahu tujuanmu. Karena kalau orang sevisi pasti dia nggak akan melihat kekuranganmu yang lebih dominan, tapi akan melihat kelebihanmu untuk mencapai tujuan yang bersama. Itu aja. Dan ingat, tujuan itu hanya bisa didiskusikan secara orang dewasa, bukan jalan kemana, bukan berduaan ke tujuan yang mana, enggak. Tapi didiskusikan secara dewasa. Ya kan rata-rata kalau pacaran tuh diskusinya apa aja? Diskusi anak-anak itu. Udah makan. Jangan lupa. Ini itu ya. Wah lagu itu kata orang Medan ya. Ayo itu. Jadi guru itu gurunya kemana? Kemana? Kau kemana? Kemana? Mana? Kenapa? Gimana kau? 70% gitu kan rumah tangga itu banyak terjadi broken itu atau divorce itu bukan karena kurang lamanya pacaran, tapi divorce itu terjadi karena apa? Nggak paham tujuan berumah tangga itu mau ngapain. Kalau cerita cantik, alah 3 bulan siap nikah pun rumput tetangga, rumput depan rumah lebih hijau. Nengok klien mak bening katanya, dah. Ya kan nengok customer mak lain sama yang di rumah kan ada. Ada. Ya. Nengok di kantor dewannya kan mak cantik juga staf ahli praksi itu ya. Panjang. Salah jalan. Maka tadi kalau tujuan menikah mencari yang cantik, yakin nggak? Cantik dapat tapi stres. Asik salting dan asik apa aja lah ya kan, prasangka buruk aja ketika keluar dah. Ini nanti siapa ya? Dah terakhir apa? Overprotective, terakhir apa? Rumah tangga nggak sehat komunikasinya. Kok nyari yang kaya, siap-siap lah. Semua diukur dengan materi. Bukan kita nggak ingin memberikan yang terbaik, tapi perempuan yang terbaik itu apa? Berapa yang dikasih nggak pernah dia mengeluh. Dan nggak pernah dia mengukur suami itu berdasarkan materi. Berapa yang dikasih dia terima, dia bersyukur. Coba antum ketika datang cuman mbak cepek, apa yang kerja kau bodoh kali kalau mbak cepek aja. Besok tiba bawa kau 5 juta kan, wah bagus ya bang ya. Berarti apa? Dia hanya mengukurmu berdasarkan materimu. Itu nggak bener. Kalau mencari hanya karena nasab keturunan dia orang hebat, apa kata mertuanya? Kalau nggak karena aku nggak jadi apa-apa kau. Kalau nggak karena aku jadi tight ya kau, dah siap dengan kondisi itu. Makanya kembali lagi kan, sebaik-baik orang adalah minimal dia bisa punya akhlak yang baik dan tentukan dari pemahaman agamanya. Bukan dia orang yang jurusan pendidikan agama Islam, enggak juga. Ya itu urusan tetangga sana, kita nggak mau. Setidaknya adalah dia yang tahu Minimal kader lah ya. tujuan berumah tangga itu adalah menciptakan keluarga yang produktif. Bukan ketika siap nikah, kemana bang? Malam Jumat bisa keluar aja. Kalau kader lebih aktif. Yang penting dia masih punya niat dan tidak menjadi penghalang dalam perjuangan kita. Kalau mau kata guru agama pun ya kan, udahlah bang, apa yang mentoring nggak jelas ini, nggak ada duitnya segala macam, gawat lah gitu. Duit hanya bayar. Nah, tiap hari keluar, tiap malam ini segala macam. Justru kalau yang paham kita sampaikan, nanti malam mau ngisi, besok mau ngisi, nggak akan banyak pertanyaan, nggak akan banyak halangan. Jangan pula ketika sebelum nikah baik kali, udah menikah jadi apa masuk angin gitu. Apa dia nggak bisa, istri nggak ngizinkan, ketepak sekali katanya, ya kan? Sejak kapan kok jadi lembek kayak gini? Dulu dari tembung pun tembus ya kan, hujan pun datang ya.
Udah nikah kok jadi ayam habis gitu. Kena angin dikit aja nggak boleh. Ya, Lid. Dulu dari Bandar Setia tempuh ya kan. Pulang malam. Sekarang udah lah bang, udah nggak Riko. Beli mobil lah. Abang kan ngasih contoh, bukan butuh atau apa gitu. Kali ya Pak. Eh, Aku sih. yang penting tadi ya bahwa pernikahan itu adalah kebutuhan, bukan lagi kewajiban, itu kebutuhan. Oh ada yang masain. Nah, aku lupa makan bang itu. Belum makan aku. Tiba-tiba ada yang ngingetin, bang jangan lupa makan ya bang, keren ya kan. GoFood. Gitu. Sama. Oke, kalau sudah paham bahwa kita nih bukan orang soleh, bukan orang hebat, dan sama semua kita. Tengok perempuan masih goyang ya kan, cantik juga kawannya. Nah, berarti kita masih normal. Dan ketika kita ingin growth ya, pekerjaannya, karir ingin growth gitu, kan salah satu pintu rezeki kan mau nikah. Oh, tapi Bang, kalau misalnya belum nikah rezekinya ada banyak ya? Apa? Belum nikah rezekinya ada banyak. Apa? Kalau udah nikah rezekinya ada banyak. Belum. Oh, belum banyak. Nah justru dari situ apa dibilang Allah kan? Barang siapa yang dia fakir, aku akan memampukannya. Barang siapa yang dia nggak mampu, aku akan menambahkan rezeki untuknya. Sekarang kan masalah kita yakin apa enggak itu ya. Maka kita tanya, abang nyiapin berapa untuk nikah? Nggak ada, aku siapkan. Sekedar tabunganku dan nggak ada aku sentuh. 2 minggu sebelum nikah dikasih Allah project, dah selesai urusan. Memang abang nikah entah apa ibadah. Kenapa rupanya? Bukan orang soleh deh. Banyak godaan, banyak coba nah. Dari sekian banyak nggak ada yang dihalalkan, berarti sok paten gitu dia. Nah, udah menik. Iya. Nggak ada cobaan ya. Bahkan ya tadi udah menikah pun ada juga cobaan yang sama. Nah, ya kan? Maka apa? Tergantung bagaimana kita dan kondisi kita. Kedewasaan itu akan membentuk cara pikir kita. Itulah. Makanya kalau agak-agak seret rezekinya, karirnya, tes aja. Ya Allah, aku niatkan ya Allah, naik karirku, naik gajiku. Ini jalanku untuk menikah. Aku bilang gitu. Yang masih punya satu ruko jadi 2. Amin. Ya kan? Dulunya kampus ini Iya. Mana tahu jadi anggota dewan dengan itu kan nggak ada yang tahu. Allah, inilah salah satu bentuk menaikkan elektabilitas. Iya. Tuh, Nggak apa-apa. Ingat malam Jumat itu ya tanggal 12 ya kan. Ada tahu isi malam. Malam Jumat. Ya iyalah. Gampang ingatnya. Bisa sama Rizal, Bang. Oh, Ya kan? itu yang maksud. Dari tadi nggak connect ya kan. Udah terlalu empuk kursi dewan itu memang. Nah, ya kan? Karena ujian kita berat di luar. Tapi kalau kita sedang diuji, nggak usah merasa berat kali. Bisa jadi orang yang di luar sana pun lebih berat daripada kita, dan bahkan dengan posisi kita ada orang yang menginginkan gitu. Tapi Allah kasih ke kita, kenapa? Nah, kadang kita bingung kan, kenapa ya Allah, kenapa? Ujian ini sama aku. Allah cuma bilang, aku ngasih ujian itu nggak mungkin aku nggak tahu kau sanggup, itu aja. Ya kan? Kalau udah bilang yuk, kalau udah nggak sanggup, bangun malam ngadu, nggak usah buat story. Ya Allah, aku berikhtiar, aku lakukan. Engkau suruh aku ibadah, aku kerjakan. Engkau minta aku berdoa, aku minta ya Allah. Aku nggak sanggup ya Allah. Ngadu aja. Di titik kita nggak sanggup, pasti datang bertolong. Tapi kok ditengok Allah masih sanggup, malaikat bilang, udah ya Allah, masih tahan kawan tuh ya. Udah, biar ya dulu. Terkadang Allah ngasih ujian itu apa? 2 kondisi. 1, kita terlalu ngeyel. Yang kedua, kita terlalu jauh. Ya kan? Ngeyel kita. Dari dengar ajannya kan dengar. Nantilah. Asar 4:45 nanti aja 6:05. Nah. Ngeyel kau ya, aku rindu sama kau. Der kali. Yang kedua, udah terlalu jauh. Dikasih nikmat pun lupa. Ada orang yang butuh, kita nggak peduli.
supaya tarik balik apa? Senggol kita aja, tang kata. Ya Allah, baru nangis-nangis ya kan, baru netes air mata tadi supaya Allah rindu gitu loh. Jadi kadang kalau abang bilang ujian itu apa? Kita udah terlalu jauh gitu. Gak usah sok paten kita untuk menaikkan harkat martabat derajat kita, nggak usah. Udah terlalu ngeyel gitu itu ya. Asar jam 4 kurang 5, kita sholat 6 kurang 5 ya kan. Memang sama-sama kurang 5 kan gitu, tapi kurang ajarnya panjangan 2 jam. Maka tiba-tiba dikasih ujian nggak terima pula. Kenapa aku ya Allah? Kenapa bukan dia aja nggak sholat? Tanya malaikat. Kau tahu dengar di kuping azan? Tahu kau jam berapa azan? Jam berapa kau datang? Justru masih senang kau ketika kau kayak gitu. Allah masih manggil. Dibandingkan kau dikasih nikmat terus, tiba-tiba jeder, dah aplikasi game. Berat pertanggung jawabannya. Jadi ketika dikasih ujian, gak usah lebay. Dan gak usah curhat kemana-mana. Yakinlah, nggak ada solusi kok ngadu ke orang, pasti. Ujungnya apa? Tiba susah baru datang. Tiba senang, update story lupa sama kawan. Ya kan? Kayak gitu dia. Oke, abang sekarang bahkan sama abang nggak mau ngadu sama siapa, nggak mau sama keluarga. Ada persoalan udah, datangnya aja Allah. Ya Allah, aku udah capek berharap sama manusia. Udah sakit aku berharap sama makhluk. Gak mau lagi aku ya Allah. Engkau yang kasih ujian aku salah ya Allah. Aku akui banyak dosa aku. Sekarang aku adukan sama Engkau ya Allah. Dah selesai. Setidaknya lebih tenang. Nangis aja, gak usah malu, gak usah sok kuat, gak usah sok paten. Kok sama Ahwas sok kuat ya kan? Udah antum harus kuat ya. Insya Allah anak ada di sampingan. Tepat sekali. Tiba diuji gede banget. Nangis. Kenapa kayak gini kali ujian ya Allah? Kata malaikat kau seledek aku pengen ya kan. Kau pandai kau mendakwahkan tahu orang ya. Rasul kuat kau nggak jelas loh. Itu dia. Jadi ujian itu seiring dengan kualitas diri kita. Kalau abang nggak pernah bilang ujian itu menaikkan derajat, enggak. Udah mungkin udah banyak dosa kita. Udah bandel kita selama ini. Udah kejauhan. Mainnya, tarik balik. Nah, sini kau. Justru kok ada dia kena senggol gitu, jangan malah makin menjauh. Sebenarnya kalau kita disenggol, kita balik, cepat datangnya solusi. Tapi kok ada disenggol makin jauh, udah. Ketahui malaikat. Nah, mau kemana kok? Depan paret, samping jurang. Ya kan? Jadi sesuai. Dikasih ujian, ingat, balik, cepat solusi. Nabi Ibrahim aja minta keturunan 86 tahun baru dikasih. Minta ya Allah, aku udah berdoa kenapa nggak dikabulkan? Sampai bilang pula, ini Allah aku udah kuhitung nih, ini tahajudku yang ke-30. Kalau nggak datang solusi besok enceng aku tahajud. Kata malaikat, bodoh amat kata malaikat. Ya Allah kau bilang duha membuka pintu rezeki. Ini udah hari ke-40 aku duha ya Allah. Kenapa nggak datang rezeki? Besok 41 enceng aku nggak mau lagi duha. Ya udah kata malaikat, bantu kau situ. Kalau orang yang cerdas, justru rezekinya apa? Tahajudlah rezekinya, duha lah rezekinya. Berapa banyak orang yang malam terbangun? War. Apa yang diwore kan? Nggak sholat. Itu rezeki. Yang terakhir, jadi orang jangan eksklusif. Kalau kau eksklusif rezekimu sempit. Contoh, ya kan? Ini anak ekonomi. Disuruh orang lah minta tolong ya kan. Contoh, masang tenda di rumah seorang ya kan. Iya. Masang cepek, bongkar limpul ya kan. Iya, apa ekonomi disuruh pula masang tenda. Bisa jadi yang punya rumah itu dia seorang pengusaha, butuh ekonom. Ditengok surya dengan kerjaanmu, ya kan? Kerja apa deh? Nggak ada lah Pak, ini lulusan apa? Ekonomi Pak. Oh kebetulan saya lagi cari anak ekonomi, kan nggak ada yang tahu contohnya. Jangan tengok dulu mak cepet limpul, mak sarjana ekonomi, suruh pasang tenda banget ya. Jangan eksklusif. Semua rezeki itu pasti ada jalannya. Tapi kalau ke eksklusif rezekimu sempit ya. Kan dia bilang silaturahmi apa? Membuka pintu rezeki. Kan nggak tahu kita jumpa toke fotografer
toke showroom, toke rumah, kata dewan ya kan. Ya kan? Pemilik lembaga amal sosial ya kan. Nggak ada yang tahu kita di masa depan. Ya. Itu aja kira-kira lihat. Udah panjang nih prasasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Tuhan tadi teman-teman yang memberikan tausiah juga utamanya Bayu ini sangat terbuka sekali. Kalau ada yang mau ditanya, saya lawan. Aji. Pertanyaannya gini sih, Pak. Kalau kita mulai nih membangun komitmen terhadap akhwat, apakah itu bentuk tunangan? Karena yang saya baca itu katanya kalau udah mulai berkomitmen itu tunangan. Terus yang kedua, apa itu jodoh, apa itu takdir? Itu sih. Ya. Komitmen itu adalah kita menjelaskan niat kita kepada orangnya, dilanjutkan dengan menjumpai walinya. Jangan dibalik tembok. Aku komitmen ingin menikahimu. Kapan bang? 5 tahun lagi. Kepalamu lah bilang itu. Nggak ada komitmen itu kayak orang kredit kereta. Kredit kereta itu paling cepat berapa tahun, Ji? Setahun. Kalau orang udah serius nggak ada cerita setahun. 3 bulan, 6 bulan. Setahun lagi ya, mak ini kredit kereta, wah digila kan nggak aku nih kan gitu. Satu, kalau udah niat komitmen, sampaikan ke orang tua kita, mak, pak, aku ingin serius untuk nikah. Datang bapak ya kan, kok sambut apa nak kata? Betul kok ini kata, nggak mabuk kok kan kata. Kalau orang tua kita pun nggak yakin dengan kita atau niat kita, berarti kita apa? Belum yakin orang tua kita. Kayak mana meyakinkan anak orang? Satu, ya kan? Yang kedua tadi, setelah itu sampaikan ke orangnya. Jangan komitmen kode-kode aja. Ya kan? Kode-kode sok perhatian, diajak jalan. Hantu apa itu aja. Sampaikan, aku ingin serius sama kau. Boleh nggak aku datang menjumpai orang tuamu? Nggak usah lah, kita jalani dulu. Apa yang mau jalani? Sepanjang jalan rel kereta api mau jalani. Nggak ada berhentinya. Ya kan? Komitmen itu Ji adalah bentuk keseriusan. Keseriusan untuk memberikan kejelasan, kepastian. Bukan hanya menebar janji. Laki-laki yang pauk ngasih janji, perempuan yang tolol mau dikasih janji gak jelas. Nanti ya 3 tahun lagi kau datangi. Kenapa nggak dibilang aku siapkan diriku? Kalau memang 3 tahun lagi jodohku kau datangi. Kalau nggak usah ada hubungan, selesai. Karena kalau nggak, awak ngajak jalan, keluar makan, duit, waktu, tiba-tiba boncengan orang yang kan belum halal, tiba-tiba wow nabrak masuk paret meninggal, mati dalam keadaan suul khotimah. Mati dalam keadaan maksiat. Berat tuh. Lagi makan ya kan, tiba-tiba kesel, game lah. game. Gak ada yang bisa menjamin itu maksiat, udah selesai. Itu komitmen disampaikan ke orang tua kita, sampaikan ke dia, sampaikan ke orang tuanya. Dan ingat, durasinya tidak lama. Abang bilang, bang aku mau nikah bang, aku mau menghitbah atau tunangan sama dia. Kapan kau nikah? Rencana 5 tahun lagi bang. Bagus, kau tobat nasuha dulu. 5 tahun mau kapai Ruan. Ingat, tunangan itu belum halal. Kan orang bodoh sekarang. Udah tunangan kok udah halal semuanya kata. Kan kayak gitu orang. Udah prewed kok, udah semua dipegang-pegang. Nah, kan Bin? Kalau yang tahu prewed kayak mana bentuk, ya kan? Itu yang nampak. Yang gelap-gelapan. Prewed udah nikah tuh. Nah itu tadi makanya orang salah kaprah. Itu tetap haram kan? Ya haram lah. Walaupun pakai gaun-gaun yang dipegang bang. Menyentuh, menunjukkan foto-foto yang kenapa nggak ada nikah? Mau foto makan, mau telanjang kau, mau jungkir balik, udah sah. Tinggal urat malumu aja yang harus kau jaga. Gitu. Lu prewed, jebret, H-1, mana kejadian? Nggak jadi. Di Mafar. Bunuh Bunuh PSK. Tengok,
yang udah mau nikah besoknya malam nih main sampai kan gak ada otak ya. Itu dibunuh besok ya. Maksudnya. Ayo, komitmen itu adalah bentuk keseriusan. Maka abang nggak pernah menemukan orang yang sudah niat serius ngajak pacaran dengan orang. Sorry aja, bang aku mau nikah. Terus, tapi aku masih pacaran sama dia bang. Ya udah daripada kau pacaran bagus kau datang orang tuanya. Pak, aku mau menikah anak bapak. 3 bulan lagi nikah aku. Itu baru gentle. Ini belum halal. Udah bongkar mesin semua mawar gitu. Ingat ya, abang sering dapat case. Anak yang apa kata ya, kecelakaan di luar nikah. Bukan kecelakaan ya, hamil luar nikah. Walaupun bapak mama nikah, anaknya perempuan atau laki-laki haram jadi wali. Iya. Iya. Haram menikahkan. Yang kedua, haram mendapat warisan. Gimana perasaannya? Dan mama nggak bisa pakai bimbab. Iyalah, oke kita sayang sama perempuan itu. Kalau sayang, ngapain kok rusak sebelum halal? Kenapa kok rusak sebelum sah? Nggak ada yang namanya orang sayang itu merusak. Ya antum lah kan. X-Max tadi yang paling mahal 70 jutaan kan. Nah, sayang sama kereta itu. Apa yang kau hancurkan duluan? Belum kau bayar nih, datang ke showroom, kau bak kampak, debu, kau dipidanakan orang kan gitu. Jadi sangat bodoh ketika perempuan itu bilang sayang tapi mau merelakan sesuatu yang belum layak. Kolabin, beli ROG, belum kau bayar, udah kau install ulang. Apa kata yang punya? Baca-bacaan menjadi kita kadang gitu deh. Kayak gitu harusnya. Itu komitmen ya, bahwa tidak ada komitmen kecuali dengan keseriusan menemui walinya. Dan setelah khidbah pun, melamar pun, meminang pun, atau tunangan pun itu belum halal. Gak usah kepandean. Kemana camping kita yuk? Kemana? Parupu teh. Siapa aja berdua aja, udahlah. Kalau gitu, nah meninggal kecelakaan, suul khotimah, mati dalam keadaan maksiat. Itu satu ya tentang komitmen. Yang kedua, jodoh dan takdir. Yang nggak bisa diubah kata jodoh, maut, salah satunya ya. Terkait dengan takdir, takdir itu ada yang dia takdir yang bisa diubah dan nggak bisa. Terkait dengan jodoh, misalkan si A menikah dengan si B contohnya. Tapi ternyata di perjalanan mereka divorce, bercerai, menikah dengan si C. Kenapa? Katanya takdir dan jodoh itu sepaket. Enggak. Allah kadang ingin mempertemukan dengan sebuah kesalahan untuk menyatukan dengan yang tepat. Nah, cara untuk mengetahui bahwa dia adalah jodoh dan takdir kita, istikharah. Kalau udah istikharah, lepaskan nafsu. Misal kita butuh nikah, ya kan? Udah ada nih gambaran, ada 4 yang dijajarkan. Tutup orangnya atau hindari bayangan atau membayangkan mukanya. Kalau kita membuat mukanya kebaikannya ke istikharah, udah baling itu. Maka salah satu jawaban istikharah itu bukan mimpi, itu goblok namanya. Jawaban istikharah itu adalah yang paling menyelisih hawa nafsu. Misal dari si A, iya karena si A cantik, si B banyak hartanya, si C karena bapaknya orang berada. Yang si D ini gak ada perasaan aku, istikharahkan dia untuk yang kedua kalinya. Ya gak ada perasaan, Bang? Ya, iya, bisa jadi di situ. Karena kalau yang 1, 2, 3, setan ikut campur. Setan ikut campur di situ. Supaya apa? Oh, kau nikah bukan karena ibadah, kau karena cantiknya, karena uangnya, karena bapak orang berada. Nah, justru kalau kita yang keempat tadi istikharahkan besoknya. Adukan sejujurnya sama Allah. Nah, ketika sudah di situ baru kita ingin mencari yang tepat atau hanya sekedar tampilan. Ya kalau bisa yang sudah tampilan dan jodoh yang tepat abangan gitu. Tapi mohon maaf, kalau kita masih menyelisihi yang orang tampilkan, nah, maksudnya gini ya. Ketika pas istikharah yang keempat atau orang yang keempat tadi muncul tawaran dari yang kelima ke 6 ke 7. Jangan dimasukkan dulu dari yang 5, 6, 7. Fokus dulu yang keempat.
Kalau di keempat tadi memang betul-betul nggak klik di hati kita atau memang nggak muncul kenyamanan atau sakinah tadi, baru 5, 6, 7 masukkan. Ini kita memverifikasi. Dalilnya apa? Nggak akan rugi orang istikharah, nggak akan kecewa orang musyawarah. Istikharah kan untuk minta petunjuk supaya nggak kecewa. Musyawarah kan biar nggak rugi. Musyawarah dengan? Ya keluarganya lah, nggak mungkin dengan leluhurku, mbah tolong mbah masuk ke mbah. Nah, Maksudnya dengan keluarga kita. ya keluarga kita tanyakan, apakah mama setuju bin? Nah, ya kan, dengarkan pendapat mama. Jangan mama, ibu sebetulnya nggak setuju sama dia. Kenapa dia harus sama anakku? Nah, berarti Itu? nah, ya itu juga merupakan pendapat. Makanya tadi kan kombinasikan antara istikharah dengan musyawarah. Nah makanya kalau di awal cerita dulu sama orang tuanya, orang tua dia, orang tua kita. Mak, ini ada 4 nih ya, opsi. Mama serak yang mana? Nah, langsung 50-50 gitu kan, belah 2. Seleksi awal, fit and propernya. Tinggal 2 istikharahkan. Jangan awak berkukuh sama dia, berarti kita udah nafsu duluan. 4 nih kan, mama sur sama C sama D, enggak mau aku A sama B. Nah, baru di situ cerita tentang apa yang kita ceritakan, kelebihannya, kelemahan kita, apa tujuan kita. Kalau orang tua yang paham tentang kebutuhan anak, pasti dia mau mendengar. Oh, mama pokoknya harus marga ini. Gawat lah kita, ceng. Ya kan? Karena apa? Kita butuh untuk yang memang klop dengan kita, karena kita yang tahu minta pandangan orang tua supaya orang tua merestui. Ini kalau di mertua ya iyalah, emang untuk Mitra menyatukan mertua dengan istri tuh agak susah. Kalau nggak memang cocok ya, tapi kalau memang kita paham hakikatnya seperti apa ya, kita mendidik anak selamanya akan tetap jadi anak. Suami akan bertanggung jawab sama istri. Jadi bukan tugas anak memisahkan mertua dengan orang tua, tapi menyatukan. Itu tadi, makanya kita yang paham orang tua kita kayak mana, maunya kayak mana. Cari yang sesuai dengan kriteria. Jadi ta'aruf tuh boleh. Misal sukunya suku ini bang, pendidikannya ini, profesi silahkan. Tapi juga jangan udah dikasih 10, banyak kali milihnya. Bagus kau jujur aja, kau mau nyari yang mana? Atau siapa yang kau tembak lah? Nggak ada sebenarnya. Mau ada kan proposal sebulan. Ditunggu. Rupanya direct ya kan? Kayak mana? Anak ingin serius lah. Afwan, anak menunggu yang lainnya. Nah, rupanya 10 tadi hanya sebagai pelarian ya. Udah ditolak sama yang si Z ya kan? Kayak mana bang? Yang 10 tadi bang? Udah kecewa deh Manu. Kalau ditolak bang, kita coba lagi untuk kesempatan kedua. Ya silahkan, tapi kok dalam kamus abang tidak akan aku datang untuk kedua kalinya untuk ditolak. Aku Gitu. datang pertama untuk fight, menang. Mungkin pada saat pertama dia belum terima bang. Nah, itulah fungsi memantaskan diri, bukan flexing ya, kan gitu. Hanya berenang. Itu pantaskan diri. Lari. Tapi juga jangan lari sampai kurus kali ya. Iya, boleh membangun personal branding, tapi jangan kelebihan jadinya satu flexing, orang umpala. Iya. Asik ngekonten aja kawannya pun nggak ada. Nanti rumah tangga jadi konten kan. Nah, iya. Ada orang sana itu, sini nggak ada beda yang di sana. Tadi pemuda sumut. Iya. Nah, masuk pemuda grip katanya ada. Grip. Gerakan apa itu? Grab. Ya kan? Ya kayak gitu sih. Takdir, jodoh dan komitmen. Gak ada komitmen kecuali dengan yang jelas. Kalau belum ada komitmen buat goblok sama itu aja. Sorry lah. Abang keras masalah itu. Kenapa? Perempuan jadi korban. Laki-laki hantu semuanya ini dah. Siap enak tinggal buang tampakan nggak tanggung jawab. Berani apa memberikan jaminan? Siapa yang menjamin? Jadi bang Raji, teringat aneh falsafah Melayu dalam bertunangan dan berlamaran itu. Jadi asal mula kata pacaran itu sebenarnya dari budaya Melayu. Kita tahu kan kalau pacaran itu kalau zaman sekarang ya bonceng-boncengan cewek kan. Padahal zaman dulu Melayu itu dipakai kan kita daun pacar
apa yang daun pacar itu ya, Ya, bunga pacar yang misalnya warna merah tuh inai. melukis-lukis tangan atau inai. Nah, orang Melayu beranggapan ketika kau sudah memakai pacar itu, beserta laki-laki dan perempuan ini ya, Udah tunangan. sudah tunangan. Dan syaratnya menikah sebelum pacar itu hilang. Kan pacar itu ada batas waktu. Iyalah. Udah kau Udah nikahi. nikahi. Ada tradisi itu. Ya itu tadi. Itulah udah awal salah mula kaprah. pacaran itu Melayu. Nah, jadi sekarang ini dilencengkan pacaran itu ya zina-zina itu segala macam. Bukan Jadi, Cina. apa? Suka di gelap-gelapan, remang-remang, suka. kusinian gitu. Gitu deh. Jadi komitmen itu kalau orang Melayu menganggapnya kayak gitu. Sebelum hilang dan pacar itu nikahlah. Kalau nggak usah cakap lah itu. Lagi? Oke, jadi gini bang. Tadi kan masalah, Nggak ada masalah kok kan. tadi kan terkait ini kan, waktu dan waktu kan. Nah ini sekarang bang pertanyaannya, kadang-kadang gini ya bang, kita udah pernah ngelakuin kesalahan itu dan ditegur Allah gitu kan. Dan kita mengulanginya lagi dengan dalih mungkin dulu ku hentikan karena memang belum umurnya. Dan sekarang kulakukan kembali untuk menuju tahap serius. Kan bang. Tapi ternyata bang, pilihan itu makin datang bang. Pilihan 1, kedua, ketiga, keempat dan lain-lain kan. Sampai satu masanya ada bisikan dalam hati bang. Ini masalah, kita udah punya masalah sendiri. Tambah lagi masalah dia. Tambah lagi kita disalah-salahkan. Tapi kayak ujung-ujungnya, loh, untuk apa kita menjalin hubungan atau membangun hubungan yang tidak punya misi yang sama? Ya kan bang? Sedangkan esensi dari hubungan itu kan istilahnya punya tujuan yang sama, saling melengkapi kan bang. Sampai pada akhirnya mumet bang, mumet. Out to the point aja bang, udahlah, nggak usah lah lanjut lagi gitu. Nggak usah lanjut lagi, kayaknya memang satu sisi mungkin awak pribadi aja memandang ya bang. Ketika aku mulai ini tadi yang nggak bawa ini kan hubungan tadi nih kan, yang nggak diridhoi Allah ini kan, pintu-pintu kesulitan yang lain berbuka bang. Jumpalah dengan orang yang mengolah kita misalnya, jumpalah dengan masalah yang lain misalnya, sehingga kita disibukkan mungkin karena dosa itu palingnya. Sehingga terakhir kita putus ya bang dan selesai. Baru teringat lagi bang dulu, kalaulah seseorang itu tidak disibukkan dengan menuntut ilmu, maka ia akan disibukkan dengan perasaannya, ya kan bang. Ya terakhir, oke, katakanlah si pilihan ketiga tadi, yang pertama tadi off, datang pilihan kedua bang. Dia datang bahkan menawarkan diri, bahkan dia bilang kalau memang ada niat baik, Bismillah bang, jumpai ayah saya kan. Tapi dalam hati kita, dia belum mengenal kita siapa gitu. Nah itu kayak mana menurut abang? Apakah kita di tahap yang pendekatan tadi mengulang kesalahan yang sama, atau kita ikuti kadang-kadang petunjuk dia itu kayak mungkin Allah datangkan dia dan bilang jumpai ayahku. Mungkin ini cara yang terbaik, indikasi Allah. Nah, ini kayak mana bang kira-kira? Ya simpel aja. Ya datangnya aja kenapa? Berapa banyak orang tua yang abang pernah jumpai kan gitu. Jumpai orang tua aja menjumpai. Tapi kan tinggal kita lagi. Sebelum datang ke orang tuanya, istighfarkan aja dulu. Ini memang betul-betul menjadi jawaban untuk melengkapi separuh agamaku atau sebatas cobaan lagi. Ingat kadang cobaan yang muncul itu kadang kan ada degilnya kita, degil ya. Kayak kreat ada orang Medan kan itu. Udah tahu ini salah, udah tahu setiap sesuatu yang dimulai dengan nggak baik, ujungnya pasti nggak baik itu. Ya kan? Sesuatu yang nggak ada kejelasan, kepastian, pasti jatuhnya maksiat. Kok sudah datangnya aja. Tapi niatnya apa? Silaturahmi. Sekaligus untuk apa ya? Kita boleh menanyakan kayak mana anak bapak segala macam. Oh gitu boleh. Mana, ya boleh. Bukan langsung final. Lo nggak bisa loh. Ya justru kan habis pertemuan itu baru nanti ada keputusan. Kan kita ketemu sama orang tuanya, kita mau nanya Pak, makna ta'aruf itu bukan sekedar datang, oh ya bilang enggak. Kan nanya Pak, anak bapak kan biasa pakai jilbab berapa kupingnya, 1 atau 2, kan itu maaf katanya kan gitu, kakinya 1 atau 2 kan nggak mungkin kita tengok-tengok tangannya 1 atau 2 kan gitu. Nah itu bahasa apa? Kita sekaligus mengecek dan mengetahui bagaimana kondisi anak.
itu dari orang tuanya. Nah setelah dapat info itu, nah kayak mana nak kira-kira, tanya nih kita. Ya saya sudah dapat info pak, saya diskusi sama orang tua, saya istikharahkan. Udah. Jadi justru dengan kayak gitu akan menutup celah kemaksiatan dan juga menjaga harga diri kita dan perempuan itu dibanding anak gotong-gotong anak orang naik kereta ya kan ketahuan sekampung yuk masih kau nih bonceng siapa ngajak makan siapa dah kegep dah selesai kan malu jadinya. Bagus datang orang tuanya kalau memang yakin lanjutkan, kalau nggak yakin udah stop selesai. Nggak mungkin langsung di rumah itu disidang iya apa nggak kayak gitu konsep Islam kan gitu dia. Ya Pak ini saya silaturahmi Pak ya kan silaturahmi juga kan sunnah Rasul. Kebetulan ya saya ada komunikasi sama anak bapak, makanya lebih bagus pakai perantara, ajak orang ngobrol jadi antum nggak kena headshot di situ. Gimana anak saya lupa? Justru kalau saya nggak datang kemari saya nggak gentle. Bisa aja saya pacari anak bapak di belakang, saya apa-apa bisa, tapi itu nggak bentuk sebagai keseriusan laki-laki. Saya ingin serius, saya ingin nanya gini. Nah kalau memang ternyata nanti sesuai dengan yang saya cari kriterianya dan saya cocok, ya kita bisa lanjut. Kalau enggak, setidaknya saya nggak merusak komitmen dan nggak merusak anak perempuan bapak. Udah, masa iyalah anak orang tua yang betul sayang sama anaknya lebih memilih anak dipacari daripada datang kayak gitu. Dia pasti pun dia nyuruh datang, dia udah komunikasi sama bapaknya. Jangan kita bilang mana, jangan dek, kau berharap datang langsung pinang. Enggak, kan silaturahmi dulu. Bawa orang ya bang? Iya iyalah, jangan kau sendiri nanti kau nak headshot pening ya kan. Ya mau nggak mau, iyalah kata iya rupanya orang tua nggak setuju kan nggak kayak gitu. Jadi ketika kau datang, ada yang menjadi perantara, ada yang penghubungnya. Ketika kau nak headshot bisa ada yang kilik-kilik dikit, ada yang menyelamatkan, misalnya menahan supaya dia apa komunikasi ke orang tuamu dulu kayak gini mak kayak gini mak. Kok cocok atau mak mau datang jumpai lagi kedua orang tuanya dengan bawa orang tua kita gitu. Jadi nggak langsung putus di situ, ya kan memutuskannya berdasarkan dua keluarga besar. Gitu dia. Kan ya kau masa iya kau mau ngelamar orang nggak tahu orang tua mah. Datangnya mak tadi udah kelamar orang. Udah gila kau kata. Nggak kau bilang sama kami kau ngelamar enggak. Salah kan? Nah justru ketika kita pertama datang, ada informasi, ada kecocokan, ngomong ke orang tua kita, bawa orang tua kita, di situ memverifikasi, cocok lanjut enggak ya udah. Bawa orang tua itu udah tahap serius? Iya iyalah, udah tahap oke. Makanya perlu informasi detail, datanya kayak mana, yang dicari seperti apa, detail jujur, sukaannya apa yang nggak disukai, apa keahliannya, apa kekurangannya, apa tujuan pernikahannya. Itu kita pelajari baru kita datang ke rumahnya. Jangan datang nggak ada database. Info datang, kita ke sana kita verifikasi. Gini Pak, kan pasti jujur orang tuanya. Oh, verifikasi data. Iya iyalah. Berarti dia udah kita diskusikan dulu Iya tukaran pastilah ya, kau juga harus tahu. CV. Dibandingkan kok video call, halo dek, kapan datang banget? Oke bang, ini menarik bang. Jadi kalau misalnya Nggak menarik kata Holid. Belum dapat jawabannya. Pajar juga ini. Masih ingat aku. Apalagi jual aja pajar mau nikah belum ingat lah coba. jadi kan bang kita menikahi wanita itu bukan hanya kita antum lah bang. Maksudnya, Kok maksudnya. kita pula. Ya. Misalnya menikahi wanita itu kan sama dengan kita menikahi dia, keluarganya dan lain-lain. Enggak lah dia jarang ngapa kau nikah keluarga. Maksudnya menyatukan keluarga. Enggak mau ada cuma satu bang. Bukan. Ada kau nikahin nenek ya. Jadi kan bang, abang bilang tadi kan, sesuai nggak dengan kriteria kita diskusi sama orang tua, sesuai nggak dengan kriteria orang tua kita, kan gitu kan. Nah tapi udah kita coba bang, orang tua ini kan gini, di satu sisi kita punya beranggapan kayak yang aku bilang tadi bang, kita nyari pasangan tuh yang sevisi, yang apa ya, yang support kita juga support dia gitu kan. Tapi di satu sisi dia bukan orang, katakanlah orang kampung kita gitu. Tapi di satu sisi orang tua mau udah anak siapa aja kau deketin gitu ya. Anak siapa ya kau deketin gitu ya. Itu orang tuanya bagus itu. Bagusnya itu dalam artian
ya orang berada dan lain sebagainya. Jadi kita dilema kan bang saat mendekati orang yang menurut kita kayaknya dia bisa jadi support system nih ke depan gitu. Di satu sisi orang tua belum tentu oke, karena orang tua maunya yang sekampung tadi. Nah itu gimana bang? Justru inilah pentingnya kau cerita sama orang tua apa yang kau capai di masa depan dengan pernikahan. Kalau anak sekarang kan, walabu, mak aku mau nikah. Udah gila gue ya. Makanya kayak bang bilang tadi, meyakinkan orang tua kita pun belum bisa. Kayak mana meyakinkan orang tua? Ya kan? Satu hal, ada nggak kau cerita deep talk dengan orang tua? Serius gitu kan? Terkait dengan perencanaan menikah. Atau kayak mana gambar rumah tanggamu di masa depan? Ada nggak cerita? Agak tabu sih. Nah ya itu tadi wajar orang tua aku bilang udah anakku ini masih belum dewasa itu aja pak anak nomor depan tuh. Kalau udah usia 25 udah mulai cerita mak rumah tangga tuh kayak gini rencana nanti di masa depan mau buat gini mau gini nah makanya perlu aku yang orang yang mau dan bisa mendukung yang mau ku buat bukan sekedar materi aja kok kejar sana bagus orang tuanya lumayan secara ekonominya. Gampang aja sama lo dibuat kolab apa cerita kita tuh udah pernah ngerasain apa ya kan dengan kondisi yang digoyang dikit ekonominya kayak mana rasanya apakah ekonomi yang banyak bisa membantu enggak juga justru yang bisa menguatkan adalah orang yang memang ketika kita bersamanya visi tadi lebih mudah dicapai makanya cerita sama orang tua jadi orang tua nggak menganggap kita kayak anak-anak Berarti meyakinkan ya bang? ya iyalah ya kayak abang cerita sama siapa yang kuat untuk bisa mengambil peran di orang tua mama atau ayah kan gitu jadi ketika kita cerita sama dia bisa mempengaruhi satu keluarga itu ya abang cerita sama ayah kan gitu gini ya aku mau rumah tangga seperti ini aku perlu calon yang seperti ini ya udah kami kembali kepadamu kamu udah dewasa kau sudah tahu tujuan rumah tangga kau tahu bagaimana melangkah kami orang tua mendukung jangan pula udah kok sampai sana nggak pernah orang tua karena kalau orang tua yang paham dia pasti akan bisa melihat anak sudah dewasa nggak secara pemikiran jadi kalau masih tabu cerita masa kayak gitu ya wajar berarti mesti dianggap kita sebagai anak-anak yang belum dewasa ya kan ditengok masih hedon masih happy sana sini ya mungkin ditengok belum layak kan gitu itu contoh ya. Karena apa? Indikator kedewasaan adalah bisa nggak kita ngobrol sama orang tua secara ya deep talk tadi kan, secara mendalam. Ya orang tua nanya, apa rencana rumah tangga? Jelas lah gini ha. Jadi ketika ketemu calonnya, nah ini kayak mana? Inilah yang masuk kriteria segala macam. Ya udah, baru didiskusikan. Termasuk apa penyakit yang dia derita atau kondisi keluarganya, berapa keluarganya, itu clear gitu loh. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Tapi kok nengok pertama ya kan, nggak cantik bang, udahlah ada skip ada ya, payah lain cerita ya kan. Ya, kita nggak suka bang. Kita nggak suka secara nggak ada ketertarikan. Ya kalau nggak ngapa dipaksa, ya ngapa dipaksakan juga kalau nggak cocok. Salah satu hakikat dan hikmah rumah tangga adalah ya kita melihat dia itu tenang gitu loh. Ah itu juga. Nah, jangan nak nengok dia, lebih cantik tetangga rupanya kata, iya, tiap hari ditegur kan, dia negur aku ada. Oke bang, jadi orang tua bilang agak-agak dibercandain lah dia, agak-agak digonjak-gonjakin, itu nggak betul ya? Bentuk apa? Itu kan cara anak-anak kan gitu, ganggu-gangguin supaya dia suruh sama kita, nggak kayak gitu bentuk. Nggak dewasa. Kayak anak SD dulu ya kan, suruh sama dia kan, datang. Iya. Kan nggak dewasa. Jadi esensi yang katanya cinta bisa tumbuh dalam rumah tangga yang walaupun nggak diawali dengan cinta. Nah, disitulah sebenarnya kesamaan visi mengubah paradigma yang tadi ya belum tertarik menjadi tertarik. Oke. Nah, tujuan yang dicari bukan ganteng kali kawan tuh gitu nikah kan. Cuman kayak gini rupanya. Lebih ganteng lu mantanku mampus dah. Tahu kita mental. Gitu. Atau ya kan tuh kupikir dia ganteng, rupanya lebih ganteng kabitku dulu dah. Antu. Gawat. Atau ya kan
Pikir mapan, lupa lebih mapan ketunggu dulu kan. Aduh. Contoh li, penggau. Orang sana itu enggak ada. Alih-alih kalinya. Lantem deh gitu. Sebulan. Belum apa? Cuti. Iya, cuti melahirkan. Ya gitu lah. Kalau cucu tidak ada, anak-anak udah ketika ganggu iya, justru malah ini pilihan kau tuh. Bang ada kan bang. Nanti kan dia fotografer juga. Sih, Jadi saling foto-fotoan lah ya. kita kan udah nikah, jadi istri aku pernah bilang sama dia gini bang. Apa? Istrinya? Yang sekarang itu pernah bilang sama dia gini. Dulu mikir kaya, karena memang dulu dia hedon dia bang. Memang saat itu jobnya lagi banyak-banyaknya gitu. Rupanya sekarang kau miskin juga setelah kau nikah sama kau. Iya. Nah itu kayak mana tuh bang dia nyikapinya? Ya justru Karena pada kayak gitu tuh dia nggak perempuan yang nggak bersyukur kalau sama istri yang baik itu masalahnya itu hanya selesai di pintu rumahnya, nggak akan keluar kemana-mana. Sama ya. Bahkan nggak akan cerita sama mamanya, sama ayahnya sekalipun. Jadi kalau udah tersebar keluar, kalau cerita Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail, ketemulah istrinya. Nabi Ibrahim mancing, gimana kondisi rumah tangga kalian? Istrinya bilang, kami kesusahan, kami kepayahan, nafkah yang kami nggak cukup. Udah dapet meaning lah Nabi Ibrahim. Aku hanya berpesan, sampaikan ke suamimu, bilang Nabi Ismail kan sama istrinya, ganti palang rumahnya. Pusen. Apa ganti palang rumahnya? Ceraikan istrimu, cari yang bersyukur. Dia bilang ke? Nabi Ibrahim bilang ke menantunya. Oh gitu. Kenapa? Istri yang benar itu nggak akan mau menceritakan walaupun sulit dan susahnya rumah tangga, walaupun ke orang tua atau mertuanya. Ini sampai bilang, pikir kok kaya, rupanya kayak gini, tercetus lah dan kayak gitu lagi. Itu berarti nggak bisa. Padahal anak dia itu ya. Bang si perempuan itu nggak cerita ke kami, tapi Iyalah. cerita ke si suami ini Terdengar lah ya kan. Nah, yang salah bukan istrinya, suami pun salah. Kenapa diceritakan? Dia memang minta solusi kan. Dia harusnya kalau kayak gitu secara perspektifnya udah itu nggak baik. Cuman kan gini, ya sama lagi, karena kan kami dalam posisi yang sama nih, sama pekerja lepas. Coba dibalik. Kondisinya ente yang dapat kondisi itu. Makanya itu bingung. Ya udah kalau abang itu berarti nggak bisa dipakai. Jadi cerain, Mak. Loh, maaf katanya dia aja udah nggak bisa menghargai kita. Dia mencintai kita hanya karena materi. Kita diskusi dulu, Pak. Kenapa ngomong kayak gitu? Nah makanya kita harus tahu benang merahnya. Mau kamu kayak mana? Kalau kau hanya mencintai hartaku, harusnya dari awal bilang. Nah, sebenarnya si laki-laki itu kan udah mau cerai, cuman inilah kondisi udah punya anak, dan gitu dia broken juga kan, dia broken, dia nggak mau anaknya itu kayak dia gitu. Itulah tadi pentingnya kan. Jangan sampai salah memilih. Dia mungkin di saat hedon tadi, saat masih lajang, dia punya uang, gampang cari yang cantik. Iya, Yang cantik pun apa? Ah, lebih bagus sama dia lah berduit gitu. Justru kalau perempuan yang hebat ya, yang baik, bang, kau di atas, kau sedang di bawah, ayo sama-sama kita berjuang. Itu harusnya. Baik ketika dia sudah berumah tangga, nggak ada teman curhat tentang rumah tangganya kecuali sama suami atau sama istrinya. Nah kalau kayak gitu si suami kayak macam cerita sama orang tuanya, si perempuan, dia silang. Si perempuan mendapati masalah si suami, dia jangan ngadu ke mamanya perempuan, adukan ke mamanya laki-laki itu ayahnya laki-laki. Si laki-laki mendapati masalah perempuan atau istrinya, adukan ke mamanya atau ke mertuanya. Jangan ngadu ke orang tua kita. Itu penyakit. Mama masih istri kita. Ya iyalah. Antum misalnya punya masalah sama istri nanti, jangan kau ngadu ke mamamu. Mamamu bilang, itulah, gak percaya omongan mama, ya kan? Dulu harus aku sama dia ada. Saya apa jadi kompor-kompor kan? Harus saya ceritakan, ma aku izin. Anak mama, istriku udah cerita gini. Kurasa nggak cocok, ma. Tolong bantu nasihati. Kalau nggak bisa lagi udah divorce. Itu udah nggak sehat. Kalau kita kan nggak balik ya kan, ngadu ke mama kita ya kan. Nah itulah kawan, nggak kau dengar yang pesan mama dulu, ha? Bau tuh sama dia aja. Karena apa? Bukan solusi, malah apa ngadu-ngadu.
Nah, itu penyakit. Ya kan? Nah, kalau dia si laki-laki bilang masih cinta atau masih lebih membela anak, ya tahankan lah. Nah. Karena kalau udah kayak gitu, Pin, udah itu gampang tergoyah itu. Nanti nampak laki-laki yang lebih kaya, gampang oleng itu. Banyak kejadian kayak gitu. Makanya Bang bilang kan, kalau kau hanya melihat perempuan dari tampilannya, cantiknya, hanya uangnya, siap-siap. Kayak gitu kejadian. Abang bukan 1-2 kali dapat case ini, dia sering. Suami di BUMN, itu di bank. Kawan itu memang ujiannya luar biasa kali sih, mulai pasangan dia itu ya. Pertama dia berantem karena tinggal di tempat orang tua si laki-laki. Laki-laki ya. Gue nggak mau, kenapa? Karena campur sama mertua gitulah. Uang belanja dia itu bagi. Berapa bulan kemudian itu kontrak, orang tua si perempuan sakit, tinggal di rumah dia. Jadi dia nggak terima karena orang tuanya dia dulu digituin. Itu tadi kan, salah satu komitmen kami di awal, selesai nikah, mau makan mau nggak makan pun jangan tinggal di rumah mertua atau orang tua. Itu salah satu poin yang kami sepakati. Kalau si perempuan itu orang tuanya sakit, dia terpaksa karena rumahnya bisa ngurusin. Karena sudah muncul case di awal nggak enak, terakhir jadi nggak enak kan. Iya, kadang kan si perempuan Kecuali dia bilang, Bang, kita nggak mau tinggal di tempat mertua atau orang tua. Kecuali ada case sakit, itu nggak ada masalah. Tapi kalau udah terjadi penolakan di awal, ternyata balas dendam kan? Kayak gitu. karena dia merasa kemarin kok nggak terima Kenapa? Kok nggak terima orang tuaku di sini gitu kan? sekarang orang tua Ya iya. Karena seenak-enaknya tinggal dengan orang tua atau mertua itu jauh lebih menyakitkan dibanding kita tinggal sendiri. Antum tidur bangun jam 11 pagi pun di rumah sendiri bantu kok situ dah. Mau masak enggak goput lah. Coba emang mertua atau orang tua. Udah jam segini enggak bangun, stres soalnya. Udah kerjaan banyak, tiba masalah kayak gitu. Itu satu komitmen kan. Dan itu disepakati. Kayak mana? Oke. Karena pasti timbul masalah. Kecuali ya dengan komitmen tadi muncul case orang tua sakit harus ikut dia, itu beda case. Tapi kalau terjadi masalah belum di awal ya balas dendam. ya, makanya aku lihat kali coba kawan Justru dari situ kita belajar bagaimana prosesnya. Karena Bang bilang pernah tadi, prosesnya kurang baik, akhirnya pasti bisa jadi inputnya salah, maaf kata ya, outputnya pasti salah. Sama kayak abang selalu bilang sama mahasiswa, lebih baik kita salah jurusan daripada salah pekerjaan. Kalau salah jurusan, ini waknya EP ekonomi, masih di marketing, ya kan? ini Oh lain, yang ikhlas beramal, sosiologi, ya kan? Itu tadi, karena menikah kalau uang, berapa banyak orang yang gagal? Kayak abang bilang tadi, suami BUMN, istrinya di bank. Ketika tiba suaminya kena mutasi, harus pindah ke Papua, nggak mau, cut lah kan? Istrinya bilang, nyesel punya aku nikah sama kau. Karena pas selingkuh sama kawannya yang di bank yang lebih tinggi jabatan. Kayak gitu mau dijaga. Mereka bilang kan 80% komunikasi di awal disepakati. Apa yang nggak suka, apa yang nggak setuju, apa yang nggak terima itu penting. Ya, iya. Kan kadang ada perempuan pokoknya siap nikah, aku mau tinggal di rumah orang tua aku ya. Kayak mana kayak gitu, nggak dewasa menikah jadinya. 12 tahun ya. Cuman bedakan status dia udah nikah sama belum, tinggal sama orang tua juga. Maaf katanya, kadang kita pun di rumah orang tua kita pun kesel. Hari Minggu masih capek mau tidur, dah digedor-gedor ya kan. Nah, tiba-tiba awak tinggal sama mertua, kayak mana coba perasaannya? Itu penting loh, serius. Ya iya. Nanti istri masak, iya. Ya kan? Kecuali kamar mandi di kamar aman cerita, ya kan? Oh, puasa sebelum sahur. Ada alasan kok pagi mandi. Keringat. Mau kemana? Ini mak mau ke masjid. Aman. Itu bagi yang ke masjid. Kalau nggak ke masjid gimana? Anak-anakku. Ya kan, gitu. Makanya penting fit and proper. Awal tujuannya itu Iya.
Makanya penting abang sampaikan, banyak orang yang masih tabu dan masih belum tahu orientasi menikah itu mau ngapain. Nah, dianggap cantik sekawan tuh bang. Udah dewasa, hati-hati, bisa jadi casing, marketing, atau media sosial. Makanya penting ketika kita bawa orang tua, jumpa orang tuanya, verifikasi semuanya. Cocok lanjut, nggak cocok selesai, nggak ada masalah, nggak ada dendam-dendam ya kan. Aku disakiti dukun yang bertindak, dah payah urusannya. Sesayang apapun sama kita, kalau orang tua yang paham, pasti dia merelakan anaknya membina rumah tangga sendiri. Benar tuh baik. Makanya dibilang orang tua, orang mertua kan udah tinggal di sini aja, ada tanah, bangun rumah. Enggak, kami bukan nyari warisan. Nah. Ya mertua kan gitu, udah disiapkan tanah itu. Ya hampir segini lah namanya. Dan untuk rumah kan enggak. Kami berkarir di Medan kok mak, gitu aja alasannya. Bagi ambil apa? Apa? Kalau dibagi ambil. Itu beda warisan dengan pemberian. Kalau warisan itu udah hak gitu kan. Ini kan kita tengok. Ya lahan segini buat rumah udah lebih-lebih awal, tapi ngapain di sana kan? Karena memang di sini. Sampai bingung ya, sawit siapa yang ngurusin? Ya kan? Kalau dia lahannya kelapa. Kenapa? Kokon Kalau cuma di kelapa ya, satar tanahnya. Iya. Pantesan mahal. Iya. Keluarga istri aku perempuan semua ya, lahan kelapanya, sawitnya semua segala macam. Ya ternyata masih mertua yang ngurusin. Ya kami bilang ya kami nggak paham di sini bilang. Kalau cerita warisan tuh nanti, itu nggak dibagi kan. Kalau yang punya privilege apa nggak enak kali. Siapa pernah di kampung main kisaran 200 juta, udah rumah segini mah udah mewah lah. Tapi sorry kita bukan pemburu warisannya kan. Kita perintis bukan pewaris gitu loh. Ya kok dikasih tuh urusan nanti gitu kan. Ya kita nggak mau mengandalkan itu. Lagi kan, diartikan aja Ya iyalah. Disuruh ngurus lahan gitu, nggak mau kami. tidak punya pekerjaan tetap, itu tetap bekerja. Ya iya. Itu dia. Ya gitu. lain rambutmu ya. Hah? Lain rambut. Lain. Dia kayak Masa Ronaldo 2017. Baik, Pak. Udah lama kan ada Bang Mas. Mau nanya ini bang. Tanya Jadi aja. kan gini, ada saya baca di surah Al-Baqarah ayat 216 Dengar Bin. yang dimana artinya itu ya tidak baik untukmu sekarang, iyalah. belum tentu baik bagimu, belum tentu tidak baik bagimu nanti, tapi yang baik bagimu sekarang belum tentu tidak baik bagimu nanti. Itu maksudnya itu gimana? Dan, Melihatnya jangan dengan kacamata iya bang. manusiawi. Makanya Allah memberikan opsi dengan istikharah. Oh, Minta pandangan keluarga. Kadang kan kita sok paten. Keluarga bilang, jangan dulu, cek dulu. Enggak, pokoknya harus dia bantu kau situ udah. Enggak bagus dia untukku udah. Awak sok hebat, ilmu awak terbatas. Ya kan? Ilmu awak enggak banyak-banyak kali. Memutuskan sok paten untuk sendirian. Ibadah zong baru. Makanya sama kayak Fernanda tadi. Dia kan belum tentu yang terbaik. Hari ini ya, besok. Makanya bisa jadi yang kamu anggap baik itu nggak baik. Bisa jadi yang kamu anggap tidak baik itu baik bagimu. Makanya sebelum memutuskan, libatkan Allah. Setelah libatkan Allah, libatkan keluarga. Makanya bang, kok ada orang pau-pau yang sampai nikah atau kawin lari kan? Nggak ada restu orang tua, yang penting nikahnya. Goblok namanya. Sekarang gila mana sih? Mana di kalah? Ya kan? Pokoknya harus nikah sama dia. Kabur pun jadilah ya. Goblok namanya itu. Aja dulu. Kan banyak itu kejadian. Ya aku pokoknya nikah sama dia, kalau apa rupa yang diharapkan. Biasa ada kejadian duluan kan gitu, dia mau nggak mau. Atau orang sengaja kan manen duluan sebelum matang. Supaya apa direstui orang tua aja. Ya kan, makanya tadi kan libatkan Allah, libatkan keluarga, minta pandangannya. Karena kita menikah bukan sekedar aku dengan dia,
tapi aku kamu jadi kita membentuk keluarga besar. Jadi kan bang, Sih. Setelah 6 bulan ya Leda. jadi kita. Iya. Jadi kan bang, sebenarnya kan Ani kan udah punya pasangan. Memang. Jadi pasangan Ani ini kerja, karirnya bagus bang, gajinya di atas 10 juta. Tapi Ani maunya di rumah aja ngurus studio. Ya tapi insya Allah bang, di studio itu bisa lebih dari 10 juta juga sebulan. Contohnya kayak bulan 5 kemarin dapat 6 juta di studio itu dengan tidak aktif dan tidak aktif ya. Itu tinggal booking-bookingan orang sudah aja, tinggal marketing aja gitu. Tapi kalau kita buka tiap hari mungkin kita dapat sesuai dengan gaji dia gitu lah. Tapi kan itu kan rencana. Tapi kalau misalnya suatu hari nanti kejadian dia resign, terus di masa depan studio jadi sepi, udah masanya lagi dia jadi mengungkit-ungkit, itu gimana ya? Ya justru kalau kayak gitu berarti dia nggak siap berjuang gitu. Walaupun laki-laki mana yang nggak mau memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Tapi kalau dengan kayak gitu dia pun pilih-pilih, kan repot kan. Seakan-akan kita mau kata ya sapi perahan gitu. Sapi perah itu hanya dia memproduksi susu, memproduksi daging. Ketika udah kurus nggak mau lagi dia apa ya? Ya sorry ya, di situ nggak masuk kriteria abang Pin. Contohnya kayak sekarang lah kan. Jadi aneh memang punya dana dingin kan, agak besar dana dingin itu bang. Dana dingin itu bisa dipakai untuk beli rumah sebelah, membesar studio. Tapi satu sisi karena aneh egois, tapi belum egois, ini masih bikin egois saja. Duit itu aneh belikan mobil supaya aneh dapat wanita yang lebih dari dia lagi gitu. Nah itu kalau hanya membuktikan di depan dia itu nggak ada cukupnya. Jadi gimana? Bagus antum punya aset, antum putarkan untuk bisa menghasilkan passive income yang lebih dari sekedar mobil. Contoh, kalau antum masih punya satu pintu sumber, antum sekolahkan dana dingin tadi hanya untuk aset yang ibaratnya nggak produktif, antum habis. Contoh kayak cerita tadi, satu ini nggak masalah lagi, kemana antum cari lagi? Gimana bang? Satu pintu tadi udah nggak masanya, udah sunyi, kemana antum cari lagi? Nah orang yang bijak dia pasti mencari pintu-pintu lain untuk menambah pemasukannya. Maka bang bilang tadi kan, dana kur tadi pikirkan untuk dana produktif. Maka dia mulai dicari dari sekarang. Dibanding untuk cari mobil hanya untuk depan dia hanya mengakui ketika antum punya mobil, punya rumah, punya aset. Kalau enggak, kalau abang lu style gembel aja kan gitu. Ya kalau kau punya mobil diakuinya. Kalau Nah, masa cuman mobil ini. mobil iu. Gini bang, Aku cari Jenny katanya. ada tadi abang bilang juga mengenai case-nya itu kawan abang tadi takutnya nanti. Iya, itu tadi. Iya. Sebetulnya Allah udah notice duluan gitu. Karena ini mau nyuruh dia resign kan, maksudnya jadi memang besar, tapi ya aku memang besar, tapi di sini juga pensi besar juga. Tapi kayak aku tahu disambut. Ketemu nggak visinya sebetulnya? Antum mau jalan ke sana, dia masih mau karir Dia contohnya. pernah bilang gini, itu kan mimpinya kau. Hah? Kau tahu kan? Aduh. Aduh, kami jalan cerita gitu ya. Karena misinya pas sebenarnya kayak kalau kita cerita bisnis nih kan, realitas kan. Karena ini memang panjang pemikirannya kan. Buat studio besar. Nanti orang-orang datang itu kan para remaja bang. Mungkin bakal lamaran. Nah, pertama itu usaha dekor lamaran. Nah, itu bakal jalan itu. Ini yang yakin sekali. Iya lah. Dia belajar makeup, cari makeup. Itulah makanya kalau makeup itu mahal juga, minimal kalau wisudanya itu 300.000 ya sekali ya kan. Jadi sebenarnya bisa puluhan juta juga kalau kita cerita materi. Tapi kan bilang dia itu mimpinya kau ya, memang itu mimpinya aku. Cuma kan aku bisa bertanggung jawab ya kan. Kalau misalnya kita cerita penghasilannya juga udah besar gitu. Jadi kalau misalnya memang besar, tapi aku lebih besar sekarang. Kalau kita penghasilan, kalau kau memang mau resign ya udah, aku bisa kasih yang lebih besar lagi. Tapi kan itu rencana manusia. Takutnya rencana manusia gagal ya, karena kita nggak tahu depannya. Justru kalau kita berhitung-hitungnya seperti itu kan, justru kita nggak yakin dengan konsep rezeki. Apalagi sampai itu kan rencanamu kan. Berarti apa? Kalau kata Pak Habibie, kita nggak ketemu di frekuensi yang sama kan gitu. Contoh, case pertama, case kedua, iya nggak orang tua dan keluarganya mengizinkan dia resign dengan karir yang tadi hanya untuk meninggalkan ini, ya kan, meninggalkan ini untuk ke kau contohnya. Nah, kalau nggak akan menjadi gambling. Someday ketika you nggak growth bisnis tadi, diungkit,
Itu masalahnya. Jadi beban lagi. Udah pening mikir kayak mana bisnis supaya bisa naik, pening lagi mikir omongan keluarga, mertua dan tetangga. Kok kami dulu punya, abang jujur aja. Kayak mana masalah finansial? Yang penting terbuka, kita cari sama-sama. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ada. Nanti kalau aku dibawa kayak mana? Ya kalau ada rezeki, nggak ada rezeki, yang penting kita saling percaya dan bisa mendapatkan rezeki yang halal itu lebih baik. Kalau abang waktu pas cerita di proposal, abang setelah gaji kecil-kecil. Jujur abang buat 1,5 juta gaji abang. Oh, Iya. segitu bang. Ya maksudnya lain, lah banyak. Justru kita ngetes dia gitu loh. Boleh. Justru kok kita ditengok ya mak 10 juta, 23 juta, orang langsung tadi nafsu yang naik. Cerita apa? Rasional. Justru kalau kita menampakkan semua aset kita, setan berbisik, oh cocok nih. Nggak siap dia dengan kondisi yang di bawah. Salah satu pertanyaan abang, gaji saya nggak sampai UMR. Ya udah nggak apa-apa, saya pun kerja kok. Kita cari sama-sama. Itu salah satu kenapa alasan. Ya udah. Yang penting kan realisasi kita yang tahu. Ada pemain, ada kayak kemakan omongan juga. Kemarin beberapa tahun yang lalu, ada ingat kali yang pernah ngomong sama kita juga. Dia pernah ngomong gini. Ada yang jadi Sabtu Minggu. Jangan biar aja istilahnya nanti berkarir. Diuji kan? Ya, Iya. Jumat. Biar aja, nggak masalah kalau nanti anak ngurus ya udah nggak apa-apa bantu. Diuji kan? Ya hati-hati. Karena Makanya pernah ngomong, ada yang kita abang denger itu. Ya udah bang, nanti istilahnya kerja seperti biasa. Ini kan kerja Sabtu Minggu bang, kan gantian nanti bisa change waktunya. Lupa kena tes. Ya udah. sering setelah itu Pin. Nggak semudah itu menurunkan ego dan menyatukan frekuensi. Abang banyak belajar ya. Terkadang banyaknya terjadi pertikaian itu karena apa? Frekuensi nggak nyambung. Kadang kan kalau kayak aneh nyuruh dia bisa juga terlalu egois. Iya, makanya tadi kan kalau antum harus menjalankan uang dingin untuk tabungan masa depan, hanya untuk beli mobil kalau untuk menunjukkan, capek bin. Gak ada cukupnya itu. Alah bang, masa cuman SUV, MPV lah, ada MPV beli yang sport ketemu tepat sekali dah. Sama beli Pajero tahun 2015 muncul lagi 2026. Gak ada cukupnya itu. Kalian itu bisa diperah. Aku udah kurelakan resign bang, gini segala macam, masa kayak gini dah. Jungkit itu. Omongan keluarga, berapa gajimu sebelum nikah? Sekian ya. Sekarang berapa? Nggak jelas kan ya? Dah, habis. Dibanding-bandingkan, itu sakit. Ngomongnya ini dibanding-bandingin. Makanya namanya manusia punya ego ya Pak. Pasti, cuman ego yang mana yang bisa kita ikutkan dan ego mana yang harus kita minimalisir. Kalau egonya nggak substansial, ngapain kita ikuti? Sama kayak harus nyari yang setara ya. Iya, setara, sekufu, sevisi. Makanya tadi ada dijelaskan Bang Iwan itu. Pertama bikin proposal apa kekurangan kita, apa yang kita Iya. inginkan, apa kelebihan kita. Kalau nggak masuk, berarti apa? Cari yang lain. Jangan capek kita menyocokkan dia dengan kita di sesuatu hal yang kita nggak mampu dan kita terbebanin. Jodoh itu apa? Yang kita dan dia menjalani apa? Ikhlas. Kalau ada sedikit-sedikit enggak kurang Itu bisa di-adjust. Tapi kalau hal yang fundamental kayak tadi kan, ya itu kan mimpimu. Loh berarti nggak cocok. Harusnya dengan aku menikahi kau, ini mimpi kita bersama. Apa tujuanmu, apa tujuanku, kita elaborasi. Apa kurang lebihnya diskusi. Ada yang nggak cocok, diskusikan. Tapi yang bilang ini mimpimu nggak kayak gini. Ngapain kita nikah? Berarti bang sebelum pembuatan proposal itu kita nggak ada diskusi apa ya? Ya nggak usah lah, ngapain? Apa yang cocok denganmu dah? Itu bukan apa, itu sama kayak apa juga. Itu kan ibaratnya karakteristik tuh bagaimana. Ya iya. Jadi nanti kan kita baca, oh supaya nanti gini maunya. Kita carikan yang sesuai dengan yang tujuan dia. Kan nggak mungkin tujuanmu mau entrepreneur, dikasih nanti yang pegawai all time di kantor. Stres yo.
Kantornya 8 jam, saya mau cuma 2 jam. Siapa sekarang pasangannya, capek Jawa? banget ya, udah capek banget ya. Nah, Itu juga yang gue pikirin. Udah kantor. ini logika Ben, di kantor gue solek cantik, ditengok orang. Sama tinggal, aduh bang, udah capek lah bang. Selesai. Sanggup nggak gua? Sorry. Kantor 8 jam. AUM biaya dia, AUM apa dia? Sanggup. Belum lagi kawan-kawan kantor yang usil, cantik juga kawannya kan. Ha. Dan nikah makin cantik, stres gue dah. Kayak mungkin pikiran liar. Lontong lah kawan, ya penular semua deh. Ha. Lantam. Aku sudah gembel lah. Gaji itu setengah, nah. Bukan PNS. Udah terlanjur pula flexing-flexing di dunia nyata. Dan ternyata responnya gini bang, kalau kayak gitu adik kau Gak ada kata terlambat. coba dia nikah sama orang miskin. Apanya terlambat? Berarti udah fix. Udah. Flexing ya? Kalau udah kayak gitu, udah stop. Berarti bukan tujuan kita. Yang tahu kan kita. Maaf katanya, yang menjalankan kita, yang make kan kita, yang tahu kan kita. Kenapa kita harus pusing? Makanya mikir kata orang gila mikirnya. Ya sama lagi adik. Sekarang memang harus diakui lah lagi banyak-banyaknya job. Cuma kan kita nggak tahu sampai kapan. Nah itu tadi Bin, justru kalau yang dia bijak, ya namanya bisnis bang, pasti ada pasang surutnya. Nggak apa-apa, yang penting kita usahakan sama-sama. Kalau itu jawaban abang dukung. Tapi kalau itu kan mimpimu, aku mau kayak gini, mak mati. Mati lah kita udah nampak aslinya. Ada skill kita. Belum jadi aja udah di gini-gini kan kan tes. Ikut tes lah dulu Satu abang hal ya. yang abang yakin tuh apa? Masalah uang kayak mana? Gaji segini atau gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya saya juga kerja. Yang penting selama kita mau kerja ada rezekinya itu. Kan dia nggak tahu yang faktanya. Kan yang penting ketika ada apa-apa kan kita yang tanggung jawab.